Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai rekap presensi secara otomatis. Jadi buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengajar secara daring, kita akan belajar mengenai rekap presensi secara otomatis. Jadi nanti teman-teman semua nggak usah repot-repot lagi mengecek berapa kehadiran siswa selama 1 bulan misalnya, atau beberapa minggu dalam kurun waktu kita PJJ misalnya, seperti itu. Kenapa sih kita pakai rekap otomatis ini? Yang pertama tadi ya, rekap otomatis tidak perlu repot-repot bagi kita para guru, kemudian memudahkan siswa juga, terutama dalam mengetik nama siswa di Google Form kita. Jadi namanya itu nanti biar seragam juga, jadi biar nggak acak-acakan, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian ada yang tipe dan sebagainya. Jadi semua seragam. Dan yang keempat ada formatnya. Jadi nanti kita akan buatkan format sehingga ketika ditanyakan atau sudah di setiap pembelajaran berikutnya, kita sudah punya format yang bisa diprintkan sebagai hasil evaluasi belajar yang dikirimkan kepada waka kurikulum ataupun kepala sekolah kita, begitu. Jadi sebelum kita masuk ke situ, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan yang harus dipersiapkan yaitu yang pertama rumus ya. Formula absen otomatis ini teman-teman bisa dapatkan, bisa unduh di link yang ada di deskripsi di YouTube ya. Kemudian yang kedua, data siswa, nama lengkap yang akan kita ampu kelasnya, yang akan kita masukkan ke Google Form, begitu. Kemudian harus punya Google akun, dan kemudian bisa masuk ke Google Drive tentunya. Kalau misalnya belum bisa, silakan daftar dulu. Dan ini saya berikan gambaran secara umum rekap presensi ya, yang sudah berhasil saya lakukan beberapa kali di pertemuan sebelumnya, dan ini saya buat baru dan nanti saya akan membuat baru ya lagi. Nah, jadi ini sedang mencoba. Jadi 2 hari pada tanggal 12 Juli dan 13 Juli lalu saya sudah melakukan uji coba kepada beberapa anak. Selama 2 hari ini sudah dapat direkap hasilnya, yaitu 2 kali. Dan sebanyak apapun kita ingin memberikan materi, nanti presensi itu akan secara otomatis bisa rekap di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian proses-prosesnya seperti ini ya. Proses seperti ini. Baik. Karena ini prosesnya lengkap ya. Jadi teman-teman mohon jangan di-skip, jangan sampai ada yang terlewat. Karena kalau misalnya ada yang terlewat, nanti bakal bingung dan agak kesusahan, karena nanti kita akan pakai kode-kode begitu. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita buka Google Drive. Silakan buka dulu, kemudian kita klik baru, kemudian masukkan Google formulir kosong. Di sini kita ketik formulir tanpa judulnya dengan judul misalnya presensi. Jadi saya ingin membuat presensi kelas 7 nih. Jadi presensi ke IPS, mata pelajaran kita dulu. IPS kelas 7 semester Gazal
SMPIT Imbos Pringsewu. Deskripsi formulir kita isikan dengan nama guru pengampu yaitu nama kita. Dalam hal ini nama saya Khamsun Subarkah SPD. Kemudian kita masukkan KKM, tidak apa-apa. KKM saya 68 ya. Kemudian jadwal mata pelajaran yaitu hari Sabtu. Nah, oke, sudah sampai di sini. Kita percantik dulu biar lebih enak. Tapi kalau teman-teman nggak ingin mempercantik juga nggak apa-apa. Sorry kok bertinjau. Percantik dulu, sesuaikan tema ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin menambahkan header, kita klik opsi sesuaikan tema, kemudian pilih gambar. Agar lebih formal, saya gunakan kode SMPIT. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ingin bagaimana cara membuat kode agar sesuai, nanti tanya saja. Gitu. Sini sudah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ya, sip. Karena saya suka warna hijau, maka akan saya pilih warna hijau dengan dasarnya seperti ini. Ya. Kemudian kita buat terlebih dahulu rumus awal ya. Kita buka rumus awal yaitu ini. Buat penomoran absensi per kelas dengan cara 01 dan sebagainya, kemudian yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Caranya gimana? Kita buka jawaban, kita buat spreadsheet-nya ya. Kita buat spreadsheet-nya. Oh iya, belum dibuat ke sini ya. Agar lebih enak. Jadi teman-teman pergi ke formulir tanpa judul ini, kita klik sebelah kiri, klik satu kali saja, maka akan muncul presensi sesuai dengan judul besar ini. Kemudian kita kembali ke jawaban, kita buat spreadsheet baru. Nah, di sini otomatis sudah tertulis presensi IPS kelas 7 semester Gasal. Kemudian kita buat. Oke, sudah ya. Kita buat, kita tambahkan sheet baru. Nah, di sini kita rename dulu biar agak enak. Rumus. Jangan dulu. Ini kita buat daftar nama. Daftar nama siswa. Kemudian kita copy siswa kita ini yang akan kita ampu. Kalau misalnya 29 kita copy semua, kemudian kita tempel khusus, tempelkan nilai saja. Begitu kita rapikan sedikit begini. Kemudian kelas 1-nya juga, saya kan 2 kelas, jadi saya mengampu yang saya copy 2 begini. Kemudian kita copy paste di sini. Lihat saja. Nah, kita langsung masuk ke rumus. Rumusnya bagaimana? Yang pertama kita klik langsung saja tanda petik 1, kemudian ketik angka 0 dan angka 1 di sini. Kemudian kita drag ya ke bawah seluruhnya sampai memenuhi jumlah siswa kita, berarti ada 32. Begini. Kemudian kita masuk ke rumus selanjutnya. Rumus selanjutnya yaitu yang ini ya. Rumus selanjutnya ini sama dengan klik nomor absen dan sebagainya. Caranya begini. Sama dengan klik nomor absen ya. Nomor absennya tuh ini. Klik. Kemudian kita tambahkan dan kemudian kita tambah tanda petik 2 atas, kemudian titik, petik 2 lagi dan terakhir kita masukkan nama siswa dan enter. Oke, kita isi otomatis saja.
Begitu pula untuk yang kelas 7B. Nah, kelas 7B juga sama. Kita sama dengan dulu, sama dengan, oke. Kemudian kita klik angka 1, kemudian kita klik dan, kemudian petik, titik, petik, kemudian dan lagi, dan yang terakhir kita klik namanya. Oke, kalau misalnya sudah, kita enter. Oke, kita masukkan. Ini sudah jadi ya teman-teman semua. Saatnya kita kembali ke presensi. Ini masih di jawaban, kita kembalikan lagi ke pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan tanpa judul, di sini kita kasih judul yaitu kelas. Nah, jadi teman-teman kan ngajarnya berapa kelas? Kalau misalnya saya kan 2 kelas, maka saya ketik 2 saja, jadi 7A dan 7B. Dan jika teman-teman semua ingin mengajarnya itu lebih dari 1 kelas dan dia juga berjenjang, misalnya nih kelas 7, 8, 9, tidak apa-apa, tidak mengapa, bisa jadikan 1 formulir ini gitu. Jadi nggak perlu membuat kelas 7 formulirnya ini, kelas 8 formulirnya ini, kelas 9 formulirnya ini, tidak begitu. Jadi 1 tidak apa-apa, hanya nanti di rumusnya kita bedakan saja ya. Rumus kelas 7 sendiri, kelas 8 sendiri, kelas 9 sendiri, karena memang jadwalnya kan kadang berbeda begitu. Kalau misalnya jadwalnya sama, alhamdulillah gitu ya. Kemudian kita jangan pilihan ganda, kita pilih drop down. Agar apa? Agar anak lebih mudah dalam memilih begitu. Ini wajib diisi ya. Kemudian kita tambahkan seksi baru, tambahkan bagian ya. Tambahkan bagian. Di sini kita tulis 7A gitu. Deskripsi opsionalnya tulis saja pilih nama kalian. Oke. Kemudian kita tambahkan pertanyaan di sini. Nah, silakan pilih 7A. Nah, nama di sini kasih apa? Kasih nama yang tadi anak-anak itu. Nah, di sini ya. Nama anak-anak yang sudah ada kode 01 Abias Akhtar Ansori. Kita copy aja seluruhnya sampai 29, kita copy salin. Kemudian kita kembali ke sini, kita copy paste ya. Paste. Nah, ini secara otomatis akan mengikuti yang lainnya. Nah, ini kelas 7A sudah. Kemudian kita lihat dulu setelah ini. Oke, seksi ya. Kita tambahkan lagi seksi baru. Seksi baru di sini kelas 7B. Besar ya. Jadi teman-teman semua harus sama. Jadi kalau misalnya di sini 7A, A-nya besar ya, di sini juga harus B-nya juga besar, biar seragam. Jadi nanti rumusnya juga nggak salah-salah. Kemudian tambahkan sama deskripsi opsionalnya, pilih nama kalian. Gitu. Kemudian tambahkan pertanyaan sama seperti ini, 7B. Kemudian kita copy nama anaknya keseluruhan ya. Copy keseluruhan, ada 30 murid saya di kelas 7B, maka kita isi di sini, copy paste. Oke, ini wajib diisi, jangan lupa dicentang, jangan lupa ini tulis drop down. Oke, di sini sudah semua ya. Oke, dan yang terakhir adalah bagian yang ini teman-teman, bagian presensi. Jadi langsung ke bagian selanjutnya. Ups, sepertinya saya salah pencet nih. Saya hapus dulu, pindahkan bagian saja ke sini. Oke. Jadi bagian yang terakhir. Oke, bagian tanpa judul itu kita klik, kita kasih nama presensi. Ini di sini kita kasih keterangan ini.
pilih H jika hadir dan sudah mengerjakan tugas ya. Pilih H jika hadir dan sudah mengirimkan tugas. Pilih S jika berhalangan hadir dan belum mengerjakan tugas. Oke, kita tambahkan pertanyaan di sini. Di sini opsinya keterangan ya. Opsinya keterangan. Nah, di sini H, di sini S. Nah, di sini cukup pilihan ganda tidak apa-apa, tapi diisi dicentang wajib diisi. Begitu. Nah, sampai sini sudah selesai teman-teman semua ya. Sudah selesai. Oke. Jadi kita linkkan dulu teman-teman semua. Jadi setelah selesai semua, maka kita linkkan. Agar apa? Agar nanti setelah siswa bisa memilih kelas, siswa bisa langsung memilih nama mereka masing-masing dengan cara klik bagian buka bagian berdasarkan jawaban ya. Kemudian yang lanjutkan ke bagian berikut, kita tulis yang ini, kita 7A begitu. Setelah itu kita yang B ini kita buka bagian 7B. Jadi ketika siswa membuka kelas 7A, maka akan muncul nama-nama siswa di kelas 7A. Siswa membuka kelas 7B, maka akan muncul bagian nama-nama siswa di kelas 7B. Begitu. Nah, yang bagian ini kita isi ke bagian berikut ya. Nggak apa-apa. Dan yang ini kita isi ke presensi. Dan yang ini juga kita isi ke presensi. Begitu. Dan yang ini kita langsung ke formulir saja. Sudah? Oke. Insyaallah sudah. Maka kita coba ya teman-teman ya ke pratinjau. Nah, jadi begini tampilannya anak-anak nanti ketika ingin presensi. Jadi ada kop sekolah, kemudian presensi. Nah, kita coba ya, kita pilih kelas 7A. Berikutnya, nah di sini langsung muncul nama anak-anak. Tinggal pilih saja mereka masuk mana ya, misalnya Abias Akhtar Ansori. Berikutnya tanya, pilih H jika hadir dan sudah mengirimkan tugas, pilih S jika berhalangan hadir dan belum mengerjakan tugas. Maka kita pilih yang H, kita kirim gini. Oke, jawaban Anda telah direkam. Oke, satu hal yang perlu teman-teman ketahui, kita buka dulu setelan, kita perbaiki dulu. Nah, di sini biasanya ada permasalahan. Jadi anak-anak nanti akan bermasalah jika ada tulisan seperti ini, batasi ke satu jawaban atau batasi untuk pengguna. Karena saya menggunakan akun dari Kemdikbud, maka ada seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman semua menggunakan akun yang biasa, tidak akan ada seperti ini. Kita jangan conteng ya. Begitu. Kemudian presentasi di sini boleh ditulis teman-teman, yaitu terima kasih telah melakukan presensi. Ini jadi kalau anak-anak sudah melakukan presensi ada tulisan seperti ini, terima kasih telah melakukan presensi, seperti itu. Jangan jadikan kuis ya. Oke, kemudian simpan. Begitu. Nah, di sini sudah muncul satu jawaban, yaitu tadi kita ini, dan kita coba jawaban lainnya, kita kirim jawaban lain. Begini, kita sekarang pilih yang kelas 7B, kemudian berikutnya, kemudian kita pilih nama kita, misalnya Ahmad Yusran Al-Fatih, kemudian kita klik berikutnya, dan keterangan hadir. Oke, sudah. Terima kasih telah melakukan presensi, sama-sama. Kemudian kita buka di form responses. Nah, ya, jadi nanti
kita bisa melihat rekapannya ada di form responses di sini. Oke. Bias after answering. Oke. Gini ya. Ini tampilan dari form responses. Setelah itu presensi sudah selesai. Kemudian form response sudah kelihatan, maka kita langkah selanjutnya adalah mengubah nama form responses ini ke menjadi respon, begitu saja. Oke. Kemudian kita tambahkan sheet baru. Nah, jadi sheet baru ini kita ganti namanya jadi sheet kode, begitu ya. Kita main kode-kodean dulu. Kita main kode-kodean. Kita mulai buka rumus ya, teman-teman. Nah, di sini formula yang pertama yaitu adalah formula yang ini. Nah, kita copy saja teman-teman, nggak apa. Masih di awal ini kita copy saja. Copy. Oke, ingat jangan sampai kelebihan. Sampai sini saja kita copy. Kemudian kita tempelkan nilai saja. Oke, sampai di sini benar ya. Timestampnya dapat begitu. Oke, kemudian selanjutnya kita copy rumus kedua, array formula respon B1 ke B. Kita copy, kemudian kita paste. Oke. Nah, jadi muncul respon kelas gitu. Kemudian formula kolom C. Nah, ini formula kolom C ini kita agak sedikit mengedit begitu. Nanti kita bersama-sama saja ya. Ya, oke. Kayak di sini kita copy, kita masukkan di sini, oke. Nah, jadi sini teman-teman, kita akan mencoba dulu rumusnya. Rumusnya yang pertama adalah sama dengan, kemudian array formula, kemudian kita buka kurung, kita tulis if ya, kemudian kita klik B1 itu yang ini, B1 ke B artinya keseluruhannya, ke B sampai sana itu sama dengan kelas ya. Kita harus sama. Kalau misalnya di sini tulisannya kelas, maka kita tulis di sini juga kelas. Oke. Karena kita akan memunculkan nama siswa, maka kita ikuti di sini nama siswa ya, nama siswa. Kemudian kita klik lagi titik koma, kita tulis if, maksudnya jika, buka kurung B1 ke B, B1 ke B itu adalah kelas 7A, kita klik 7A, ya. Jadi teman-teman, ini harus sama dengan yang di sini, begitu ya, tulisannya harus sama dengan yang di sini. Kemudian maka munculkan respon C1 ke C. C1 ke C itu mana teman-teman? Yang ini. C1 ke C di sini. Jadi muncul semua di sini. Kemudian ini sudah selesai ya. Kemudian kita tambah lagi if ya, if buka kurung B1 ke B, B1 ke B itu sama dengan 7B sama dengan tanda petik 2, kemudian 7B, kemudian tanda petik 2 lagi, maka munculkan respon. Nah, kita lihat munculkan respon yang mana? Kalau B1B ke B ini, di sini teman-teman 7B, yaitu D1 ke D. D1 ya, D1 ke D. Gitu. Respon D1 ke D. Begitu. Nah,
Ini sudah selesai sih ya, ini sudah selesai. Nah, kalau misalnya sudah selesai, jangan lupa di akhir ditulis titik koma, kemudian tanda petik 2 kali, kemudian titik koma, tanda petik 2 kali. Terakhir kita sesuaikan, jika kelasnya hanya 2, maka tanda kurungnya cukup 3. Kalau kelasnya 3, tanda kurungnya 4, begitu dan seterusnya. Kita klik oke, maka begini hasilnya ya. Oke, begini hasilnya. Ini ya. Ini ya. Oke. Ini nama siswa sudah, maka kita langkah selanjutnya yaitu membuat kode. Kita buka lagi rumus kode. Kita sama seperti tadi, kita kopikan saja teman-teman di sini. Kita copy semua ya, kita copy. Kemudian kita paste. Nah, di sini kita ngedit sedikit. Jadi array formula C1 ke C itu nama siswa, betul ya? Karena kita akan memunculkan kode siswa, maka di sini tulis kode siswa begitu. Maka if C1 ke C itu begini ya. C1 ke C itu begini ya. C1 ke C, kemudian B1 ke B dan left dan sebagainya, ini DD MM YY. Jadi ini sesuaikan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tulisannya hari dulu, bulan, baru, tahun, maka di sini juga DD MM YY. Tapi kalau misalnya di sini tulisannya M DD YY, maka tulisannya di sini juga M DD YY. Jadi sesuaikan ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita klik saja enter. Nah, di sini sudah dapat kode siswa. Jadi tadi nggak perlu di otak-atik, hanya sekedar enter saja. Oke, kode siswa sudah, kelas sudah, nama siswa sudah, maka selanjutnya kita membuat kelas. Nah, di sini ya, kita membuat kelas. Nah, jadi kelas itu ini sudah dapat ya. Kita membuat kelas, maka kita buat sheet baru di sini. Sheet baru. Oke. Sheet baru di sini kita buat judulnya itu rekapitulasi presensi pembelajaran jarak jauh, kemudian mata pelajaran IPS kelas IPS mata pelajaran IPS semester Gasal misalnya, seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini biar lebih enak, semester Gasal SMP IT ya, SMP IT Insan Mulia Boarding School Pringsewu, mata pelajaran IPS semester Gasal tahun 2020, tahun ajaran 2021, atau nanti teman-teman sendiri bisa berkreasi sendiri judulnya ya. Kemudian kita klik mata pelajaran IPS kelas ya. Di sini kita bisa tulis kelas ya, otomatis di sini kelas 7A. Kemudian kita tambahkan nomor, kemudian kelas nama siswa, kemudian tanggal, kelas nama siswa,
dan tanggal. Oke, kita mulai percantik. Kita sesuaikan dulu mau beberapa hari misalnya, karena di sini saya tanggal 31 sudah masuk, maka hanya kurang lebih 2 kali pertemuan, maka saya akan buat kurang lebih 3 saja pertemuan, 1, 2, 3 kurang lebih di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita percantik dulu gini kita tengahkan ya, kita tengahkan seperti ini biarkan nomor, biarkan ya. Kemudian untuk kelas nanti tulis manual juga nggak apa-apa, nama siswa agak panjang, kemudian tanggal ya. Nah, di sini nomor, jangan lupa kita pakai tanda petik juga ya. Jadi pakai tanda petik 01, kemudian yang ini juga sama, tanda petik 02, tanda petik 02. Kita tarik saja sampai jumlah 32 misalnya. Bisa berapa nih? 27 tambah lagi 29, 31. Cukuplah 31 karena siswa saya 30 maksimal. Kelasnya di sini kita sesuaikan. Tadi kan di respon yang ini kita tulisnya kelas 9A begitu. Tapi kalau misalnya respon sebelumnya, respon ini kita tulisnya cuma 7A begitu. Maka kita tulis di sini 7A sama ya, 7A begitu. Ini jadi ke bawah semua sama 7A. Oke, begitu. Kemudian nama siswanya di sini sesuaikan juga sama yang tadi. Ini bebas ya, bebas, nama siswa di sini bebas. Di sini nama siswanya bebas pakai yang ini. Nah, ini salin, kemudian masuk ke sheet 4. Kemudian kita poste, tempel khusus, tempelkan nilai saja. Oke, sampai di sini siswa kita sudah ya, sampai 29. Pastikan semua sudah masuk. Kemudian di tanggal ini kita karena kita akan coba terlebih dahulu, maka kita akan pakai tanggal hari ini, yaitu tanggal 22 Juli 2021. 22 Juli 2021. Ini tanggal harusnya di atas ya. Tanggal harusnya di atas. Tanggal, oke. Ada satu lagi formula yang terlupa mungkin teman-teman. Jadi ini adalah respon terlupa ini, mohon maaf. Masukkan ke kode, kita kopikan saja dan kemudian dipaste saja. Kemudian ini pastikan G1 ini adalah respon yang ini ya teman-teman, keterangan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman keterangan itu bukan di G tapi di E, maka masukkan ke kode di sini E, jangan G gitu. E1 ke E gitu, keterangan HH. Oke. Sheet-nya ini kita ganti nama dulu menjadi kelas 7A. Jadi ini nggak perlu mengikuti ini, nggak apa-apa. Jadi kelas 7A begitu. Jadi pastikan sebelum itu pastikan tanggalnya teman-teman ini sesuai dengan tanggal yang
karena kita akan mencoba dulu, maka kita sesuaikan dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 22 Juli 2021. Kemudian kita buka rumus VLOOKUP dulu ini ya, kita copy sampai sini. Kita copy sampai di sini. Ingat teman-teman, copy-nya ini jangan asal copy. Kita cek dulu satu persatu. VLOOKUP ya, B8 itu yang ini harusnya salah, harusnya B7. Ini B7 ya teman-teman ya, bukan B8. Kemudian A8 ini juga salah, tapi A7, jadi sesuaikan yang ini. Kemudian D7 salah, jadi tambah ganti ke D6. Kemudian ini format tanggalnya sudah benar, DD MNYY. Kemudian kita hapus satu, tambahkan titik koma, kemudian kita masuk ke kode, kita klik yang ini, kemudian begini, dan kemudian ke bawah begini ya. Kemudian jika teman-teman semua itu mengajarnya ingin menggunakan presensi ini bukan hanya 3 kali atau 4 kali, maka berkali-kali, maka teman-teman bisa menambahkan E-nya ini sampai ke 1000 begitu, atau 2000 atau 3000 seperti itu, tidak apa-apa, sama saja 3000 kali misalnya. Setelah itu kita kunci terlebih dahulu begini, D2 nya juga dikunci, E-nya juga dikunci, 1000 juga dikunci. Oke, setelah semua dikunci, kita lihat lagi rumus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah titik koma ya, titik koma, kemudian 2, titik koma, kemudian 0. Titik koma, kemudian 2, titik koma, kemudian 0. Kemudian tutup kurung ya. Kita ikuti saja rumusnya begitu. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul hadir. Oke. Kalau misalnya di sini masih muncul NA atau muncul error dan sebagainya, maka kita tambahkan rumus selanjutnya, yaitu if error begini ya. Kita tambahkan saja di atas begini. Ini nggak apa-apa teman-teman, tambahkan saja if error, kemudian buka kurung VLOOKUP, ini biarkan saja. Kita tambahkan rumus selanjutnya, yaitu titik koma, tanda petik double, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian tanda petik double, kemudian kurung begini ya, kurang lebih ya. Kita cocokkan lagi apakah benar ya. Kita klik enter. Nah begini. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman semua, sudah selesai ya. Jadi sudah muncul ini hadir gitu. Kita hanya merekap, tinggal mempercantik format saja begitu. Kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan jumlah harinya, maka begini saja. Yang ini tulis sama dengan ya tanggalnya biar lebih enak. Yang ini kita klik tanggal, tambahkan 7. Jadi kalau misalnya memang siswanya atau mata pelajarannya itu adalah hari ini tanggal 22, maka 1 minggu berikutnya tambahkan 7, tambah 7 begitu. Atau jika memang ini hanya mencoba saja, hari ini hanya mencoba saja tanggal 22 dan harinya bukan hari ini, maka teman-teman boleh menggantinya, hapusnya dengan misalnya kalau saya itu hari Sabtu berarti tanggal 24, maka teman-teman bisa tulis tanggal 24/07/2021 begitu. Nah, jadi nanti siswa yang absen atau presensi di hari Sabtu tanggal 24 akan muncul di sini begitu. Selain tanggal itu mereka tidak akan muncul di sini begitu. Nah, saya hanya menambahkan saja, jadi sama dengan ini tanggal ini ditambah dengan 7 begitu. Nah, ini kita tarik saja karena saya hanya 2 kali pertemuan, tambahlah misalnya 5 kali misalnya.
biar lebih cantik. Nah, kita sampai di sini tambah lagi ya. Sampai di sini itu begini, kemudian kita merger lagi, kita merger di sini, kita tambah baris atau kolom jumlah kehadiran. Jangan lupa kita pakai warp text ya, jumlah kehadiran ini begini. Kita gabungkan sel saja biar lebih hemat. Oke, tanggalnya juga kita gabungkan saja selnya begini, kita kasih ke tengah begini ya, kita kasih ke tengah begini. Yang ini juga sama, kelas juga sama, kita gabungkan ke tengah begini. Oke, ini sudah jadi. Kita percantik lagi kalau misalnya mau lebih hemat biar tidak terlalu banyak memakan kertas gitu. Gini. Oke. Gini. Oke. Gini juga. Oke. Gitu. Kemudian kita berikan border. Nah, di sini border, kita border semua begitu ya. Kita border semua di sini, tulis alamat dan tanggal ya. Kita tambah tanggal di rekapnya, misalnya bulan Juli 2021 atas nama guru pengampu Konsun Subarkah SPD, kemudian NIP atau NI nya silakan diisi masing-masing seperti itu. Nah, kita terakhir kita ambil jumlah kehadirannya berapa. Jumlah kehadiran itu kita pakai rumus ini teman-teman ya, countif ini ya, countif begini sama dengan countif ya, harus besar, countif, kemudian D8 yang ini ya, D8 nih D8 sampai I8 sampai di sini. Kemudian kita isi apa yang mau kita hitung, yaitu H gitu. Countif buka kurung begini sampai ke sini ya. Kemudian kita titik koma ya, kita buat titik koma, kemudian kita buat apa yang mau kita hitung, yaitu H begini, kita tutup. Nah gitu, jumlah kehadirannya nanti akan otomatis. Kalau misalnya hari-hari selanjutnya dia klik, maka otomatis terekap di sini. Oke, sampai di sini sudah selesai semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya yang kelas 7B bagaimana? Kita hanya tinggal duplikasikan saja begini, duplikasi, kita ganti gini dengan nama kelas 7B, copy kelasnya ini dihapus, kemudian kita enter. Nah di sini kita langsung klik kelas 7B ya. Nah di sini kelas 7A nya kita ganti secara manual kelas 7B juga teman-teman, begitu. Jadi yang lainnya juga 7B sampai ke 31. Nah di sini kita hapus saja nama anak-anaknya, ganti dengan nama anak kelas 7B begini, set gitu. Begini ya, kita copy paste saja, kita copy paste,
kita copy paste, tapi tempel khususnya tempelkan nilai saja, begini ya, gitu. Respon tadi kan Ahmad Yusran Al-Fatih sudah hadir, kok di sini Ahmad Yusran Al-Fatih belum, karena di sini belum ada rumusnya teman-teman. Kalau misalnya mau ditulis rumus, maka kita drag keseluruhannya begini, seluruh begitu, set, maka dia akan muncul di sini. Begitu pula yang ada ke sini, begitu pula yang ke sini, di drag semua ke bawah, begitu. Sip, sudah selesai teman-teman. Nah, jadi ini bisa jadi laporan ke Waka Kurikulum dan kepala sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.